A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Muzammil. Minggu lalu belum dijelaskan seluruhnya, yaitu ayat yang ke mana nih? Yang ke-19. Nah, dari 17. Dari 17 kita lihat dulu ke belakang. Ini belum dijelasin, yaitu tentang kejadian kiamat. Ya, kejadian kiamat seperti apa? Baru nanti kita masuk ke ayat 20 yang tadi kita baca. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang ketika kiamat, ya, kiamat kubro maksudnya. Fakaifa, ayat 17, coba lihat sebelumnya ya, ayat Muzammil ayat 17. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Fakaifa, maka bagaimanakah tattaquna, kalian dapat menghindari azab Allah, in kafartum, jika kalian ingkar, yauman, pada hari kiamat, yaj'alunal wildan, yang menjadikan anak-anak syiba, beruban. Jadi artinya kejadian saking dahsyatnya keadaan kiamat sampai Allah jelaskan yaj'aluna wildana syiba, anak-anak itu beruban. Saking melihat kejadian yang luar biasa. Jadi anak kecil beruban. Bayangkan tuh. Ini maknanya adalah karena saking dahsyat huru-haranya kejadian yang luar biasa, sampai anak-anak saja sampai syiba, beruban. Nah, jadi Allah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang ketika keadaan kiamat itu dapat menjaga, dapat menghindar dari azab Allah, menghindar dari keadaan kedahsyatan kiamat. Ya, keadaan kiamat. Bahkan anak-anak pun sampai beruban, anak kecil beruban. Ini kan aneh. Ayat ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat 17, yaitu wildan syihaba, wildana syiba, anak-anak beruban. Lalu Rasulullah bersabda, demikianlah itu terjadi di hari kiamat. Jadi Allah berfirman ya kepada Adam, bangkitlah, kirimkan dari keturunanmu orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Adam bertanya, dari berapakah jumlah mereka ya Allah? Allah berfirman, setiap 1000 orang 999. Dari setiap 1000 orang hanya satu yang masuk surga, 199 neraka. Nah, ini membuat terasa berat di kaum muslimin. Ketika Rasulullah membaca mereka, lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, pada saat melihat rasa beratnya di wajah mereka, sesungguhnya keturunan Nabi Adam itu banyak sekali. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj termasuk keturunan Adam. Sungguhnya tidaklah mati seorang dari mereka sebelum menebarkan sulbunya 1000 orang anak. Maka kirimkan ke neraka mereka orang yang serupa, sedangkan surga untuk kalian. Nah, ini ketika menjelaskan ayat yang ke-17 surah Al-Muzammil. Jadi keadaan kiamat yang menyebabkan anak pun sampai beruban, ya, sampai beruban.
Kenapa? Karena saking dahsyatnya keadaan kiamat. Apalagi orang tua, ya, itu ya. As-sama'u munfatirum bih. Langit pun pecah. Langit aja pecah. Langit yang ada di atas tuh pecah, apalagi gunung, bumi, planet, semuanya. Langit aja pecah, saking dahsyatnya keadaan kiamat. Ya, dalam keadaan kiamat langit aja sampai pecah. Zata infitor insyiqaq. Nah, insyiqaq itu artinya pecah, terbelah. Langit terbelah. Langit bukannya bumi, bukan planet, bukan gunung, apalagi bumi, apalagi planet, apalagi matahari. Langit saja di atas itu sampai pecah, saking dahsyatnya keadaan kiamat. Kana wa'du maf'ula. Itulah janji Allah yang terlaksana. Artinya enggak dapat manusia itu mengelak, menghindar dari keadaan kiamat. Kana wa'du ta'ala jalikal yaum, ya kan, keadaan kiamat, sehingga manusia semuanya ya merasakan sesuatu yang dahsyat. Kemudian ayat 19, inna hajihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Ya, sesungguhnya ini adalah peringatan. Ya, peringatan bagi siapa? Bagi lil khalqi, bagi makhluk Allah, bagi semua manusia. Ya, peringatan jangan sampai kita melupakan bahwa kita itu akan menghadapi kiamat. Paling tidak kiamat sugro. Jadi kiamat itu kan ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kematian. Kiamat kubro hancurnya alam semesta ini. Dalam berbagai ayat Allah menjelaskan secara lengkap tentang kiamat. Ija waqatil waqi'ah, ya kan, wal 'adiyati dhabha. Kemudian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Ya, faman sya'at takhaja ila rabbi sabila. Sesungguhnya yang menghendaki ittakhaja, dia dapat mencari, dapat mengambil, dapat menempuh ila rabbi, kepada Allah, sabila, jalan. Artinya adalah Allah yang menghendaki orang itu mendapatkan hidayah Allah, dia akan menempuh jalan, yaitu ridhonya Allah, surganya Allah. Itu semua adalah hidayah Allah. Ayat 19 ini dijelaskan dalam surah Al-Insan 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu, hidayah Allah, kecuali Allah menghendaki jalan itu. Sehingga Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ayat yang 20 yang tadi kita baca, ya. Ini kemarin itu penjelasannya belum selesai, ya. Ya, minggu yang lalu. Nah, sekarang ayat yang ke-20 Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu. Sesungguhnya Tuhanmu Allah, dia Allah maha mengetahui. Annaka, bahwasanya kamu ya Muhammad, taqumu adna, berdiri untuk melaksanakan sholat, adna, lebih sedikit, lebih kurang, min sulasil lail, dari 2/3 malam, 2/3 malam, wa nisbahu, atau 1/2-nya malam, wa sulusahu, atau 1/3-nya malam, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan kelompok-kelompok dari orang-orang bersamamu ya Rasulullah. Nah, ini ayat menjelaskan tentang sholat malam, sholat tahajud. Ada 3 waktu yang diperintahkan Allah
dalam sholat tahajud ini. Ini kan dinisbatkan kepada Rasulullah, juga kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 waktu. Pertama sulusai lail, yang kedua nisfahu, yang ketiga sulusahu. Yang pertama 2/3 malam, yang kedua separuh malam, yang ketiga 1/3 malam. Itulah sholat tahajud. Kita mampunya jam berapa? Nah, kalau pakai jam 2/3 malam, kira-kira jam 1 lah ya, kira-kira itu perkiraan jam 1 jam 2, itu namanya 2/3 malam. Kalau separuh malam kira-kira jam, ya kalau 2/3 malam kira-kira jam berapa nih? Jam 12-an, jam 1. Kalau separuh malam kira-kira jam 2. Nah, kalau 1/3 malam jam 3, jam 4 sebelum subuh, itu 1/3 malam. Jadi kita dibolehkan sholat tahajud pilih di 3 waktu itu. Apa bedanya sholat lail dengan sholat tahajud? Kalau sholat lail dilaksanakan di malam hari, kalau dalam ilmu fikih itu tidak disyaratkan tidur dulu. Misalnya sholat taraweh, habis sholat isya kita sholat terus sampai kita tidak tidur. Seperti pesantren Al-Fatah itu sholat tarawehnya semalam 30 juz, dari habis isya sampai sebelum sahur 3:30. Bayangkan tuh, nggak tidur dia. Kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud sholat tahajud itu sholat tidur dulu, walaupun tidurnya hanya 5 menit misalnya. Misalnya kita begadang nonton bola misalnya, lalu kita tertidur sekilas 5 menit 10 menit, nah itu kan tidur tuh, maka kita sholat tahajud. Jadi syaratnya sholat tahajud tidur dulu. Itu bedanya. Kalau sholat malam tidak tidur dulu, kalau sholat tahajud tidur dulu. Nah ini, jadi waktunya mau 2/3 malam, mau separuh malam, mau 1/3 malam. Minal ladzina, maaf, dari orang-orang yang bersamamu. Maksudnya apa? Sholat malam itu disunahkan berjamaah. Boleh Pak. Sholat tahajud, makanya kan minal ladzina, maaf, bersama sahabat Rasulullah itu, bersama orang-orang bersama Rasulullah. Ini dalil kita diperbolehkan sholat lail tahajud berjamaah. Taraweh, tahajud, sholat hajat boleh berjamaah, ya boleh, ya ini dalilnya. Jadi minal ladzina, maaf, bersama orang-orang bersamamu, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inna wallahu yuqaddirul lail wan nahar. Allah menetapkan malam dan siang. Artinya ada negara-negara yang malamnya lebih lama, siangnya lebih singkat, atau kebalikannya, siangnya lebih lama, malamnya lebih singkat. Ya, itu biasanya negara-negara di dekat kutub tuh. Ada orang puasa hanya 2 jam. Dia sahur, dia sholat subuh, kemudian dia sholat zuhur, asar, tahu-tahu sudah maghrib. Hanya 4 jam. Ada yang 4 jam gitu ya. Jadi waktunya sangat singkat siangnya. Tapi suatu waktu bisa jadi malamnya lebih singkat. Maghrib, isya, ternyata udah subuh. Nah ini singkat nih. Tapi siangnya lama sekali. Bisa 20 jam. Bisa 18 jam siangnya. Ada tuh yang mengalami beda tempat, beda lokasi, karena posisinya dekat kutub, daerah dekat jauh dari matahari, makanya malamnya bisa lama,
sianglah bisa lama. Makanya Allah sangat tahu keadaan manusia. Allah menakdirkan, menetapkan ukuran malam dan siang. Alima, Allah mengetahui, lan tahsuhu, ya, tidak akan menetapkan ukuran malam dan siang, karena Allah mengetahui batasan-batasan sholat tadi. Misalnya ada 2/3 malam, ada separuh malam, ada 1/3 malam. Ini kan menyesuaikan waktunya. Kalau kita, negeri kita gampang, karena itu negeri tropis, ya, di garis khatulistiwa, 12 jam malam, 12 jam siang, ya. Nah, makanya di dalam tafsir Jalalain menjelaskan tentang ayat yang ke-20 ini, mukhaffatun minas saqilah, ringan dari yang berat, ya, ringan dari yang berat. Artinya sesuaikan dengan kondisi negara, apakah malamnya lebih lama atau siangnya lebih lama. Karena itu fataba alaikum, maka Allah mengampuni dosa kalian semua, meringankan, ya, untuk melaksanakan sholat malam ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah kalian yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya ketika salatul lail ini kita jangan memperberat. Jadi dulu, ya, para sahabat mengikuti Rasulullah itu tidak kuat, karena kalau Rasulullah sholat malam itu, sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak, lantaran beliau kalau sholat itu lama berdiri ruku dan sujudnya. Beliau kalau sholat itu, sholat malam, bacaan setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya juga lama, sampai kakinya bengkak. Tapi di sini juga jamaah ada yang kakinya suka bengkak. Kenapa bengkak? Jatuh dari motor, asam urat, beda gitu ya. Kalau Rasulullah kaki bengkak lantaran sholat malam, kita, ya, lantaran jatuh dari motor. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengikuti sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kuat, minta dispensasi, sampai beliau ngomong, abang ini kan udah dijamin masuk surga, dosanya udah diampuni, gitu-gitu banget sih sholatnya, ya, sampai kakinya bengkak. Apa kata jawaban Rasulullah? Hafalah abdan syakura, apakah aku hamba Allah yang bersyukur karena nikmat yang luar biasa dari Allah. Begitu jawaban Rasulullah. Kita belum ada yang jamin masuk surga, belum ada yang menjamin dosa diampuni, kok masih malas sholat malam, ya. Karena itu kata Rasulullah, bacalah yang mudah dari Al-Quran, ya, baca yang mudah dari Al-Quran, apalagi sholat berjamaah menjadi imam, ya. Jadi jangan mentang-mentang seorang qori misalnya itu membaca surah setelah Al-Fatihah surah yang panjang, jangan. Menyesuaikan dengan jamaah yang ada di belakang, apalagi jamaahnya itu macam-macam. Ada yang kalau berdiri asam urat, kalau ada yang berdiri sakit, ada janji, ada hutang yang mau dilunasi, macam-macam masalahnya tuh. Makanya menyesuaikan keadaan jamaah, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sedikit tentang tata cara sholat berjamaah. Misalkan imam sholatnya bacaannya salah, atau dia lebih rokaatnya atau kurang rokaatnya, bagaimana cara mengkoreksi imam yang salah? Diajarkan oleh Rasulullah, kalau laki-laki membaca
subhanallah. Kalau perempuan ya menepuk, bukan nepuk begini ya. Misalnya lagi sholat, lagi berdiri begini. Kalau begini, nah begitu. Jadi menepuk tangan sehingga kedengaran oleh imam. Ini kalau misalnya baca atau bacaan, misalnya sholat zuhur atau asar, ya baru 3 rakaat dia udah tahiyat akhir, maka makmum membaca subhanallah. Subhanallah. Misalnya imam udah dibaca subhanallah, masih tetap dia tahiyat akhir, dia mengucapkan salam, kita boleh langsung lanjutin kita melanjutkan sholat kita yang kurang 1 rakaat sesuai dengan keyakinan kita. Udah nggak apa, kita berpisah namanya ya. Jangan kita mengikuti imam yang salah, karena sudah dikoreksi. Subhanallah, imamnya geblek juga, masih tahiyat akhir aja. Misalnya bolot, dia nggak dengar, dia assalamualaikum, kita lanjutin rakaat yang tertinggal, boleh itu misalnya kalau ada kejadian yang unik begitu. Kemudian yang kedua, kalau bacaan sholatnya, bacaan surah, kalau surah sunnah, artinya kita koreksi, kalau salah pun itu tidak berdosa. Tapi Al-Fatihah yang fatal, Al-Fatihah rukun sholat, bacaannya salahnya tuh luar biasa. Misalnya saking menambah pada huruf atau mengurangi huruf dari surah Al-Fatihah, nah kita boleh memperbaikinya. Kalau tetap kekeh dengan bacaannya, kita boleh berpisah dengan imam tadi, sholatnya tidak sah, kita kembali sholat sendiri atau sholat berjamaah dengan imam yang lain, karena Al-Fatihah itu rukun dari sholat. Itu tata cara sholat kalau misalnya berjamaah imamnya salah. Kalau berjamaahnya sendiri, itu di belakang imam atau di samping imam sebelah kanan. Nah kalau berdua, 3, 4 atau banyak, imam di tengah, imamnya posisi depan paling tengah. Kalau ini yang saya pernah lihat, kalau misalnya jamaah semuanya ibu-ibu, imamnya ibu-ibu juga, bukan bapak-bapak, maka posisi imam bukan di depan tapi di tengah sop yang pertama, ya kan? Ini jamaah nih sop pertama kan, imam di tengah-tengah sop pertama. Kalau semuanya ibu-ibu, imamnya ibu-ibu, jadi bukan di depan. Di depan tuh salah. Kalau imamnya laki-laki baru di depan. Kalau imamnya ibu-ibu, makmumnya ibu-ibu, mukminah, maka tengah-tengah posisinya, bukan di depan. Ini sering saya lihat masih ada yang seperti itu. Ini pentingnya memperbaiki tata cara fikih sholat berjamaah. Kalau imam baca Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Kalau sami Allahu liman hamidah, makmum tidak usah lagi membaca sami Allahu liman hamidah, karena sudah imam membaca. Kita langsung membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min sayin ba'du. Jadi jangan mengulangi bacaan imam ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah. Ini kan kadang banyak ada jamaah yang masih membaca sami Allah setelah imam membaca sami Allah. Enggak usah, karena sudah artinya kan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memuji Allah. Kita langsung berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu pujian, dan seterusnya ya. Wa mil umasita min syai'in ba'du. Ini koreksi tata cara sholat berjamaah yang kadangkala kita masih keliru atau salah dalam tata cara sholat berjamaah. Dan di sini diperintahkan faqra'u ma tayassara, bacalah yang paling mudah. Ya, apalagi kita memang langganan kulhu dengan inna a'toina, ya itu ya CS-nya tuh.
paling cepat, paling singkat. Nah, alima an sayakunu minkum marudha. Allah mengetahui ya nanti ada di antara kalian ada yang sakit, ya kan? Makmum itu ada yang sakit. Allah tahu itu. Allah mengetahui makmum ada yang kalau berdiri tidak lama, tidak bisa lama. Ada yang sakit, ya kan? Minkum marudha wa akharuna yadribuna, dan ada orang yang mereka bepergian fil ardi di bumi yafsaguna min fadlillah, karena mencari sebagian karunia Allah, maksudnya kerja, mencari duit, dagang atau usaha. Yang dimaksud yaftaguna min fadlillah, mencari karunia rezeki dari Allah. Ya, itulah pentingnya imam mengetahui keadaan makmum. Jangan mentang-mentang hafal Al-Quran, qori internasional, membacanya panjang lama, ya, sedangkan makmumnya banyak yang memiliki hajat beda-beda. Ada yang sakit, ada yang keperluan dia buru-buru menjemput rezeki, dagang atau kerja. Nah, itu kita harus menyesuaikan. Nah, ini diajarkan oleh Allah nih, masya Allah, ya kan? Itu kan dalam surah Al-Muzammil ayat 20, ya, jangan memaksakan membaca ayat yang panjang-panjang, bacalah yang lebih mudah, karena di antara makmum ada yang sakit, di antara makmum ada yang yabtaguna min fadillah, mencari karunia Allah, ya, talabuna min rizki bitijarah wa ghairiha. Bahkan dijelaskan oleh tafsir Jalalain, mencari rezeki Allah dengan cara berdagang atau selainnya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, wa akharuna, dan sebagian mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yuqatiluna fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, yang berperang membela agama Allah. Nah, ingat nih, kalau ada sholat ketika keadaan perang, dalam keadaan perang itu berbeda dalam keadaan kondisi normal. Caranya adalah shaf yang pertama mengikuti imam, shaf yang kedua dia memegang senjata, dia berdiri. Shaf yang pertama ruku, dia masih berdiri, gantian nanti berdirinya, ya. Kemudian berikutnya begitu, shaf yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Itu tata cara sholat ketika dalam keadaan perang. Ada jamaah yang dia kerjanya berperang, misalnya polisi, tentara, kan gitu misalnya kan ya. Nah, itu juga berbeda. Makanya Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara minhu, bacalah oleh kalian yang mudah dari Al-Qur'an, ya, yang mudah dari Al-Qur'an, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan di ayat sebelumnya, ya. Jadi ada orang-orang yang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya uzur syar'i. Ujur syar'i ketika sholat, ya, kita jangan lama-lama bacaannya. Ada yang sakit, ada yang mencari rezeki, ada yang berperang membela agama Allah, berjihad membela agama Allah, ya. Tetapi harus diingat, kalau Al-Fatihah itu rukun sholat, kalau surah itu sesuai sunnah hukumnya, membacanya sesuai dengan keadaan jamaah. Kalau jamaahnya memang sudah tahu, sudah mengetahui, bahkan sudah diberikan oleh imam, kita akan membaca misalnya surat yang ada sujud tilawahnya, misalnya surah As-Sajdah gitu, ya. Ya, kita harus memahami itu, ya. Juga makmum harus memahami itu. Nah, ini kullu salatin la yuqra'u fiha bi umil Qur'an fa yakhidamun wa yakidajun ghairu tamamin. Setiap salat
yang tidak dibacakan Quran, maka sholat itu cacat, sholat itu tidak sempurna, artinya tidak sah. La tuzhi'u sholatu man lam yaqra bi Quran. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Quran, surah Al-Fatihah. Ya, baik imam ataupun makmum. Tapi kalau makmum itu sebenarnya udah ditanggung imam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita simak bacaan imam. Setelah selesai Al-Fatihah, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Tetapi sebenarnya sudah ditanggung oleh imam kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri itu nggak bisa, harus membaca Al-Fatihah. Itu bagian daripada rukun sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Setelah Allah menjelaskan di ayat 20 ini tentang kita membaca sholat, membaca surah yang ringan, yang mudah. Jadi Allah jelaskan masih ayat 20 ini, dirikan sholat, tunaikan zakat. Berarti ini sholatnya wajib. Kalau tadi sholat malam, sholat lail, sholat tahajud. Nah sekarang dijelaskan tentang ya, dirikan sholat, tunaikan zakat. Dan ini sering kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat. Maksudnya apa? Supaya kita ingat, sholat itu mewakili ibadah ritual, zakat mewakili ibadah sosial. Ibadah itu ada dua, ritual, sosial. Ritual sholat, zikir, puasa, dan seterusnya ya. Sosial, zakat, infak, sodakoh, wakaf, amal jariah, ya, itu namanya ibadah sosial. Keduanya harus dilaksanakan. Sholat mewakili ibadah ritual, zakat mewakili ibadah sosial. Dirikan sholat, tunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal ketika mencapai nisab dan haul. Ya, khamsu shalawatin fil lail fil yaum wal lailah, 5 kali salat dalam sehari semalam, illa ayato'a, dan kecuali salat-salat sunnah. Bahkan dalam sebuah risalah, kalau kita bisa menjaga 40 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah berikan kebutuhan kita, hajat kita, cita-cita kita itu Allah mudahkan. 40 rakaat itu apa aja? Pertama, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya 17 rakaat. Kemudian sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, rawatib. Ada muakkad, ada ghair muakkad. Yang muakkad 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini muakkad. Ya, jangan sampai ketinggalan. Dijumlahkan 17 tambah 8, ya 25 tambah 2, 2, jadi berapa? Berapa tuh? 31. Tambah tahajud dengan witir 11 rakaat. Tambah sholat duha 4 rakaat. Nah, kalau kita bisa menjaganya istiqomah, hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan. Namanya 40 rakaat dalam sehari semalam. Ya itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. Amin. Kemudian masih ayat 20, wa aqdillah qardan hasana, dan ya waqdillah qardan hasana, dan berikanlah pinjaman dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Pinjaman kepada Allah. Kenapa Allah menggunakan kata meminjam? Saking mulianya orang yang bersedekah. Maksudnya kita bersedekah itu kan harta dari Allah. Allah memberi, lalu kita berikan, Allah pinjam harta kita. Saking mulianya orang bersedekah. Dijelaskan ayat ini dalam surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana yudhaifahu lahu ad'afan katsirah.
Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa itu? Orang yang berinfak, beramal jariah, hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran pinjamannya dengan lipat ganda yang banyak. Allah ngasih harta, harta kita infakkan, itu namanya Allah minjem harta kita, lalu Allah bayar pinjaman harta yang kita sedekahkan dengan pinjaman yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, saking mulianya orang yang bersedekah, berinfak. Harta kita kan ada 3, harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi warisan, ya, harta yang kita berikan itulah harta kita sebenarnya. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Nah itu ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada wakaf. Di mana bedanya? Kalau zakat itu wajib, kita memberikan harta setahun sekali ketika mencapai nisab dan haul, namanya zakat mal. Kewajiban bagi seorang kepala keluarga, ya, untuk membersihkan dirinya dan keluarganya, zakat fitrah. Yang kedua infak, harta yang kita berikan ikhlas karena Allah setelah kita mendapatkan harta, infak. Nah kemudian kalau zakat ada batasan minimalnya, namanya haul dan nisab. Kalau infak tidak ada batasannya, terserah kita mau berapapun, 2,5%, mau 10%, mau 200%, nggak ada. Sodakoh itu nggak harus harta. Kita nggak bisa mampu harta, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Senyum itu sedekah, mencium istri sedekah. Jadi kalau gak punya duit untuk sedekah, ya pulang ke rumah ciumin aja istri. Nah, itu sedekah. Nah, ciumin istri itu juga sedekah. Kemudian wakaf. Nah wakaf ini namanya sodakoh jariah. Misalnya pesantren, musola, jalanan, rumah sakit, Al-Quran, masjid, musola, semuanya yang dimanfaatkan, ya itu namanya wakaf. Bahkan sekarang ada namanya wakaf produktif. Ya, wakaf produktif ini misalnya jamaah haji itu orang Aceh, itu ada ulama yang kaya raya, dermawan. Dia membeli tanah, dibuatkan hotel. Setiap tahun jamaah haji dari Aceh mendapatkan uang dari hotel, hasil dari hotel itu, wakaf produktif tuh. Orang udah meninggal udah lama, dan itu nggak mau diserahin kepada pemerintah Indonesia. Hebatnya orang yang ngolah orang Arab. Kalau diserahin orang Indonesia bisa berabe itu. Makanya orang Aceh kalau jamaah haji dia mendapatkan uang banyak banget tuh, 8 sampai 9 juta per jamaah setiap haji itu. Masya Allah, itu wakaf hasil dari hotel yang dibeli, yang dibuat oleh orang Aceh yang ada di Saudi Arabia. Masya Allah, hebat ya, hebat. Wakaf namanya, wakaf yang terus mengalir pahalanya. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada kotak amal? Nggak apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Karena hotel-hotel itu banyak yang wakaf, banyak yang amal jariah. Jadi yang punya hotel itu setiap tahun dia memberikan untuk apa? Untuk masjid, untuk Masjid Nabawi, operasional masjid. Operasional Masjid Nabawi itu muazzinnya saja itu gajinya 20 juta. Muazzinnya doang. Imamnya lebih dari itu, malah dikasih. Imam Sudais dikasih cek, mau berapa? Terserah, mau berapa terserah. Fasilitas rumah udah dapat, mobil, fasilitas kesehatan, keluarga semuanya dikasih, dan gajinya sesuai keinginan. Masya Allah. Mau berapa juta, mau berapa miliar, silakan. Dari mana uangnya itu? Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu megah? Karena orang di sana sadar betul setiap yang punya hotel-hotel itu ada wakafnya, ada amal jariahnya untuk masjid. Makanya operasionalnya bukan hanya dari negara, tapi dari penghasilan hotel,
penghasilan dari toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan ada yang wakaf 100% itu. Masya Allah. Keuntungannya dia nggak mau, dia saking kayanya itu. Masya Allah. Tapi nggak ada yang miskin kan di sana kan. Orang Arab nggak ada yang miskin. Ya, kembali lagi. Itu bedanya ya. Allah meminjam harta yang Allah kasih. Saking mulianya orang yang berinfak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang telah diberikan kalian untuk diri kalian semua. Jadi artinya kebaikan yang kalian lakukan itu untuk diri kalian semua, bukan untuk Allah. Ya, tajiduhu indallah, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, di sini jelasin ya, biantun fiku ma siwal mafrudul minal mal fi sabil khair. Ya, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Allah kasih wa khaira wa ajum ajra. Ya, kebaikan itu, pahala di sisi Allah itu khairun, lebih baik, wa a'zama ajra, dan pahalanya lebih besar lagi. Artinya orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah, Allah memberikan balasan yang lebih. Misalnya satu kebaikan itu 10 minimal sampai 700 atau sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Jadi kalau orang berbuat maksiat, satu dosa, jadi bukan 10, tapi kebaikan, satu kebaikan 10. Kita membaca Al-Quran misalnya, 10 kebaikan minimal. Masya Allah. Dan itu untuk kalian sendiri, nggak ada untuk Allah, nggak ada, untuk kalian sendiri. Bahkan dalam hadis Arba'in dijelaskan, dalam hadis Qudsi, seluruh manusia semuanya ibadah kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah atau tidak menambah kekuasaan Allah. Nggak ada apa-apanya. Semua manusia maksiat, nggak ada yang taat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah tetap tegak, tetap berkuasa, walaupun semua orang nggak ada yang taat. Ketaatan, kemaksiatan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, makanya Allah berikan balasan tajidu indallah, dia akan mendapati apa-apa yang Allah berikan balasannya, yaitu pahala dan surganya Allah, a'jamu ajron. Karena itulah wastaghfirullah, beristighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya adalah setelah kita melakukan tadi kan di ayat 20 ini, sholat malam 2/3, separuh malam atau sepertiga, membaca Al-Quran. Jadi rangkaian-rangkaian ibadah ini nih, sholat malam, membaca Al-Quran, kemudian ketika kita sulit karena sakit atau karena mencari karunia Allah atau berperang di jalan Allah, maka bacalah Al-Quran yang mudah. Lalu dirikan sholat, tunaikan zakat, lalu kita berinfak di jalan Allah. Allah meminjam harta kita, dan semua kebaikan itu Allah berikan, ya, pahala yang berlipat ganda. Tapi ingat, setelah melakukan kebaikan-kebaikan tadi, kita perintahkan apa? Wastaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Itulah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istighfar. Ya, harus diingat, setiap kebaikan sekecil apapun diiringi, barengi dengan istighfar. Ya, istighfar. Ya, karena khawatir ibadah kita ada ujubnya, ada riyaknya, ada sum'ahnya, dan nggak diterima oleh Allah. Karena itu iringi kebaikan dengan istighfar. Kenapa? Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dari surat Al-Muzammil ini kita mengambil pelajaran yang luar biasa
menambah semangat kita untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud insyaallah. Minggu depan masih episode 7 surah